Setelah membahas mengenai 10 karakter terkuat, 11 geng yang ada di Tokyo Revenger dan 9 anggota Tokyo Manji, Mimin kepikiran untuk membuat pembahasan mengenai urutan 4 arc paling favorit di Tokyo Revenger menurut Otaku Jowo. Walaupun semua arc cerita di Tokyo Revenger bagus-bagus, pastinya di antara kalian memiliki urutan arc favorit kalian sendiri. Entah di arc tersebut terdapat adegan yang kalian sukai atau memiliki alur cerita yang lebih dalam dibandingkan arc lainnya. Dan di sini kita akan membawakan urutan 4 arc terbaik di Tokyo Revenger menurut Otaku Jowo. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Kita mulai dari arc favorit nomor 4, arc Bonten. Pada arc ini, cerita dimulai dengan kemenangan Tokyo Manji mengalahkan Valhalla dan juga kematian dari Kisaki Teta. Dan kemudian dalam arc ini juga menceritakan kisah lain yang selama ini belum pernah ada di masa depan, yaitu cerita di mana Mikey membubarkan Tokyo Manji setelah pertarungan melawan Valhalla. Dan yang paling utama, fokus ceritanya adalah setelah ini, yaitu di masa depan. Pada masa depan arc Bonten tidak ada geng Tokyo Manji, dan orang-orang yang hidup setelah arc Valhalla juga tidak mengalami kematian, terutama Hinata. Bahkan Hinata dan Takemichi juga akan merencanakan pernikahan tidak lama lagi. Untuk konflik dalam arc Bonten sendiri, yaitu Mikey yang membubarkan Tokyo Manji malah membuat geng baru yaitu Bonten dan melakukan tindak kejahatan. Dari konflik ini, Takemichi yang kemudian menemui Mikey untuk mengetahui alasan Mikey melakukan hal-hal buruk bisa kembali ke masa lalu lagi, namun dengan bersalaman dengan orang lain selain Naoto, yaitu dengan Mikey sendiri. Kira-kira seperti itulah arc Bonten terjadi. Dan keunikan dalam arc Bonten ini adalah di mana masa depan yang terjadi berubah sangat drastis. Dengan dibubarkannya Tokyo Manji, lalu kita juga diperlihatkan kekuatan Takemichi yang bisa digunakan untuk menyelamatkan orang yang Takemichi ingin selamatkan. Namun dengan syarat adalah bersalaman dengan orang yang juga ingin menyelamatkan orang tersebut. Dalam hal ini, Takemichi ingin menyelamatkan Mikey, dan Mikey juga ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu inti cerita kali ini juga berfokus mengenai anggota Tokyo Manji di masa depan yang cerah, masih bisa berkumpul dan terlihat seperti ending untuk Tokyo Revenger. Untuk klimaks dari arc ini, Takemichi yang kembali ke masa lalu tidak sama seperti sebelumnya, yaitu ke 12 tahun yang lalu. Namun kali ini ke 10 tahun yang lalu. Jadi Takemichi kembali ke permasalahan awal orang yang ingin diselamatkan, bukan mengenai waktu 12 atau 10 tahunnya. Dan kebetulan 10 tahun yang lalu adalah waktu di mana para anggota Toman terakhir melihat Mikey. Kemudian arc nomor 3 favorit yaitu arc Black Dragon. Pada arc Black Dragon ini, prolog arc bisa dibilang adalah masa depan paling mengerikan di Tokyo Revenger. Di awal arc, Takemichi berada di masa depan dan masuk menjadi top anggota Tokyo Manji. Namun Takemichi di masa depan ini menuruti perintah dari Kisaki Teta. Bahkan Takemichi menjadi pembunuh Hinata dan Akun secara tidak langsung. Pada konflik arc ini berputar pada geng Black Dragon dan Toman Divisi 2, di mana wakil Divisi 2 Toman yaitu Hakai Shiba merupakan adik dari ketua Black Dragon generasi ke-10, Taiju Shiba. Pada arc ini juga menguatkan hubungan partner antara Takemichi dan Chifuyu, di mana mereka bertindak sebagai tim di hampir seluruh arc Black Dragon. Untuk Kisaki di sini awalnya diperlihatkan berniat ikut membantu rencana Takemichi, dan Takemichi mencoba percaya dengan Kisaki. Namun Kisaki tentu saja membohongi Takemichi. Di arc ini bahkan Kisaki membohongi Takemichi sampai 2 kali, di masa lalu dan di masa depan. Untuk ending arc ini, Hakai Shiba berhasil dikalahkan oleh Mikey yang muncul di akhir pertarungan. Itu menjadi akhir arc Black Dragon di masa lalu. Dan di masa depan ketika Takemichi kembali, Mikey membunuh para anggota Toman lain dan akhirnya Mikey dibunuh oleh Naoto. Sebenarnya dalam arc ini, jika konflik dapat diselesaikan oleh Divisi 2 Toman tanpa melibatkan Mikey dan Draken, bisa dibilang akan menjadi arc yang paling menarik. Karena konfliknya berada pada Divisi 2 yaitu Hakai Shiba dan Black Dragon, dan juga Mitsuya sebagai kapten Divisi 2. Namun Mitsuya dan Hakai tidak bisa mengalahkan Taiju Shiba dan harus dibantu dengan Mikey dan Draken. Padahal jika saat itu Mitsuya dan Hakai bisa mengalahkan Taiju bersama, akan menjadi lebih menarik dan benar-benar tidak perlu adanya Mikey melawan Taiju. Lebih mantap jika Mikey dan Draken bersama melawan para anggota dari Black Dragon.
Namun di arc ini memang ingin menonjolkan bahwa Taiju yang sangat kuat, bahkan bisa dikalahkan Mikey dalam satu kali tendangan. Lalu juga Draken di sini ditonjolkan dengan bisa mengalahkan seluruh anggota Black Dragon sendirian. Kemudian arc favorit nomor 2 adalah arc Valhalla. Arc yang akan diadaptasi menjadi anime. Prolog arc ini menceritakan kegagalan Takemichi melindungi Hinata walaupun sudah merubah masa lalu. Dan ini memang merupakan awal dari Takemichi mendapatkan teman-teman baru di masa lalu sebagai rekannya. Di arc ini juga diketahui mengenai masa depan Draken yang awalnya mati dan kini masih hidup namun dalam keadaan di penjara dan mendapat hukuman mati. Untuk konflik pada cerita arc ini, dari dua anggota Toman yang menjadi anggota Valhalla, lalu di arc ini juga Takemichi mendapatkan partner yang bisa diandalkan dan sangat loyal terhadap Takemichi, yaitu Chifuyu Matsuno. Selain itu, pembentukan geng Tokyo-Manji juga dijelaskan pada arc ini. Dan untuk klimaks ceritanya, kita benar-benar diperlihatkan pertarungan antar geng Valhalla versus Tokyo-Manji. Menariknya pada arc Valhalla, Takemichi benar-benar memiliki rekan yang bisa diandalkan dan tahu rahasia Takemichi. Kemudian cerita juga dijelaskan lebih detail baik dari masa lalu tiap-tiap karakter yang penting, terutama masa lalu dari geng Tokyo-Manji. Dan di akhir, kematian dari salah satu karakter yang penting sangat mengejutkan dan menjadi topik pada arc Valhalla. Karena kematian karakter di sini berbeda dengan Hinata yang bisa diselamatkan. Sangat kecil kemungkinan Takemichi untuk kembali ke waktu sebelum arc Valhalla. Dan untuk nomor 1 tentu saja arc Tenjiku. Pada arc Tenjiku, kita diberikan sesuatu yang berbeda, yaitu penyerangan dari geng lain terhadap Tokyo-Manji. Dan penyerangan ini benar-benar dalam skala besar. Lalu kita juga diperlihatkan sedikit demi sedikit perubahan sifat Takemichi yang naif menjadi lebih realistis. Takemichi mampu memimpin para anggota Tokyo-Manji hingga kedatangan Mikey dan Draken. Takemichi yang ditodongkan pistol oleh Kisaki juga terlihat tidak takut dan memang benar-benar sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Takemichi. Jadi dia benar-benar menguatkan tekadnya pada arc ini. Berhasil atau mati adalah pilihan terakhir dari Takemichi. Dan terakhir untuk Takemichi adalah pertarungannya dengan Kisaki, dua orang biasa yang menjadi karakter utama cerita Tokyo Revenger. Selain itu, kita diperlihatkan pertarungan antara Mikey dan Izana yang sangat seru dan tidak hanya kalah dalam sekali tendangan. Banyak konflik antar karakter-karakter juga dijelaskan di sini. Dari keluarga Sano, lalu kisah Inui Seisu dan Kokonoi juga dijelaskan di sini. Dan masih banyak sekali hal menarik di arc Tenjiku ini. Bahkan arc Tenjiku ini merupakan arc terpanjang hingga 69 chapter lamanya. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai urutan 4 arc terbaik yang sudah dibahas? Apakah sesuai seperti yang kalian pikirkan? Atau kalian memiliki urutan arc terbaik kalian? Tuliskan urutan arc terbaik kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.